Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Andria Aska. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, lan salam bambu unik Nusantara. Di sini saya mau mereview sebagian kecil koleksiku. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengais rezeki hari ini. Ini adalah salah satu fosil bambu. Ini fosil bambu, ini juga fosil bambu tetapi bentuknya lebih kecil. Ini juga badar. Ini salah satu bambu badar kurung. Bambu badar yang unik. Ini juga masuk bambu badar, tapi bambu badar yang sangat istimewa. Karena apa? Karena badarnya jumbo, sangat besar. Di sampingnya yang tak ketinggalan pula ada fosil bambu badar. Ini adalah salah satu fosil bambu badar yang sangat unik. Karena apa? Karena ini telah menjadi batu, akhirnya menjadi fosil. Ini adalah salah satu fosil bambu badar. Apa sih tua utama dari fosil bambu badar dan bambu badar itu beda? Karena apa? Karena kalau udah membatu begini berarti tuanya sangatlah istimewa. Beda dengan yang masih bambu. Juga tak ketinggalan pula di sini ada fosil bambu. Ini adalah salah satu koleksi cilik-cilik aku. Nanti apa sih filosofinya dan tuanya? Mari kita review sama-sama. Ini juga salah satu koleksiku yang sangat menyeramkan. Karena apa? Karena ini adalah yang di video sebelumnya saya telah review, tetapi belum saya review dalam video ini. Dalam pembolangan saya menemukan di Gedung Slawe. Ini penampakannya juga sangat menyeramkan. Karena apa? Karena bambu yang satu ini adalah wujud dari wewe gombel. Ini saya bukan apa ya, kalau kita mempunyai indera keenam pasti nggak usah saya terangkan. Ini udah nampak jelas bentuk dari batu wewe gombel. Ini saya sekali lagi memegang aja sudah merinding. Ini adalah salah satu batu wewe gombel. Tetapi kalau untuk batu yang satu ini biasanya nggak boleh ditaruh di dalam rumah. Karena apa? Karena biasanya akan mengganggu ketentraman rumah tangga kita. Kita harus menaruhnya di luar rumah. Ini salah satu batu wewe gombel. Ini untuk menjaga rumah kita, tetapi harus ditaruh di depan rumah. Istilahnya ditaruh di pot atau di kembang, di bunga yang ada potnya, kita taruh di situ. Ini adalah perwujudan wewe gombel. Ya Allah, ini sangat menyeramkan, Lur. Ini juga batu yang sangat istimewa. Karena apa? Karena perwujudannya dan tua dari batu yang satu ini, Lur. Ini adalah penampakan wewe gombel. Kalau kita mempunyai indera keenam, Lur, nggak usah saya review. Karena apa? Karena udah nampak jelas perwujudannya.
Ini cuma saya review sebentar, nanti sudah saya review, tetapi saya taruh di depan rumah. Karena apa? Karena kalau batu yang berbentuk mistik begini lur, kalau di dalam rumah itu biasanya akan mengganggu. Istilahnya di rumah kita akan penampakan itu pasti lur. Pasti ada penampakan makhluk astral. Ini cuma harus ditaruh di luar rumah. Ini adalah penampakan batu wewe gombel. Ini hasil ritual saya kemarin yang satu tempat, di tempat yang sama, Kedung Slawe. Ini adalah salah satu ritual saya mendapatkan seperti ini. Yang paling menyeramkan cuma satu, hanya yang ini. Ini adalah perwujudan wewe gombel, batu wewe gombel. Ini di Pembolangan kemarin saya mendapatkan sesuatu yang unik. Di samping fosil bambu juga batu wewe gombel, juga bambu badar, tak ketinggalan juga fosil badar. Ini satu tempat. Ini satu tempat Pembolangan kemarin. Ini adalah salah satu bambu unik yang bernama bambu badar. Bambu ini sangatlah bertua sekali. Sebelum kita membahas tua utama dari bambu badar, apa salahnya sih kita mengetahui sedikit tentang filosofi bambu badar itu sendiri. Bambu badar adalah lek jari jawane bakdo. Terselesaikan, wis mari. Istilahnya ini adalah filosofi dari penyelesaian. Istilah ending dari sesuatu. Ending dari segala perbuatan atau hasil dari pekerjaan. Yang diharapkan adalah penyelesaian akhir. Yang diharapkan adalah tiada cacat seperti ini, tiada celah, akan berhasil sempurna, akan berhasil dengan sesuai yang kita harapkan. Itu adalah salah satu filosofi bambu badar. Apa sih tua utama dari bambu badar ini? Bambu badar ini biasanya bertua sangat bagus sekali apabila digunakan untuk menetralisirkan aura-aura negatif di rumah kita. Yang harus pertama kita lakukan, biasanya bambu badar ini ditaruh di pojokan ruangan, tergantung kebutuhan kita, dimana biasanya makhluk astral itu senangnya di tempat yang lembab dan juga di tempat yang nggak ada cahaya. Biasanya kalau makhluk astral itu paling senang kalau nggak ada cahaya dan tempatnya lembab. Ini salah satu penetralisir makhluk astral. Tua yang lain, bambu badar ini juga bisa untuk penangkal ilmu hitam. Penangkal ilmu hitam itu biasanya banyak sekali kalau di Jawa, itu ada santet, ada tenung, ada modong dan sebagainya. Biasanya bambu badar ini ditaruh memang khusus untuk penangkal ilmu hitam. Ini juga bisa menolak bala. Menolak bala dalam artian itu wabah penyakit yang menular. Itu salah satu tolak bala. Tolak bala itu bisa kita artikan wabah penyakit yang seperti kemarin, seperti corona kemarin itu kan penyakit menular. Ini salah satu penangkalnya. Ini penangkal petir dari ilmu Jawa adalah penangkal ilmu hitam. Ini salah satu tuah utama dari bambu badar. Ini juga salah satu koleksi cilik-cilik aku. Salah satu keistimewaan dari ciptaan yang kuasa. Ini termasuk fosil bambu badar. Ini yang telah memosil.
yang udah menjadi batu. Ini salah satu fosil bambu badar. Filosofinya juga sama, tuanya juga sama, tetapi energi dari batu fosil ini lebih istimewa. Karena apa? Karena ini untuk berproses menjadi fosil membutuhkan ribuan tahun. Ini kan udah membatu. Ini adalah salah satu fosil bambu badar. Tuanya biasanya ini kalau kita mempunyai keluarga yang kesurupan atau kejinan, ini bisa kita ambil segelas air, kita celupkan benda ini, bambu badar ini ke dalam air, direndam selama kurang lebih 3-5 menit. Untuk apa? Untuk menyadarkan orang yang kerasukan atau yang kejinan. Ini buat kerasukan massal juga bisa. Kita taruh di ember, nanti batu ini kita rendam selama 3-5 menit di paling enggak ini harus hasil rendaman air ini, hasil rendaman fosil bambu badar ini bisa dibasuhkan ke kening atau ke muka orang yang kerasukan. Insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Karena apa? Karena salah satu fosil bambu badar ini sangatlah istimewa. Untuk jadi proses menjadi batu ini tidaklah mudah karena membutuhkan beribu-ribu tahun. Di sini juga saya punya sepasang fosil bambu badar. Ini saya dapat satu tempat dengan fosil bambu, dengan fosil WW gombel tadi. Tetapi untuk yang satu yang terbentuk WW gombel itu nggak usah ditaruh di dalam rumah. Karena apa? Karena penampakan makhluk astral yang ada di batu WW gombel itu biasanya akan mengganggu ke keluarga kita. Biasanya ada penampakan yang nggak jelas, istilah bunyi-bunyi juga, kadang-kadang ada sekelebatan orang, kadang-kadang ada penampakan. Kalau kita mendapatkan sesuatu, istilahnya sesuatu berbentuk batu atau berbentuk bambu yang kurang mengenakan kepada kita, seharusnya jangan ditaruh di dalam rumah. Karena apa? Karena setiap benda itu mengandung istilahnya ada hodame, ada penunggunya. Seperti rumah kita. Setiap rumah pasti ada penghuninya. Karena apa? Karena makhluk astral itu tak kasat mata. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya, tetapi gak iso diwujudno. Gaib itu nggak bisa diwujudkan, tetapi cukup untuk kita rasakan. Kalau kita mempunyai indera keenam, nggak usah kita bahas, nggak usah kita terangkan. Karena apa? Karena udah nampak jelas sesuatu di dalam benda itu ada apanya. Itu membutuhkan indera keenam kita. Kalau kepekaan kita sehari-hari kita cukup untuk merasakan, karena biasanya aura dari suatu bambu atau batu itu akan merinding. Merinding itu berarti di dalam batu atau di bambu atau di mana aja itu biasanya mengandung hodam. Ini adalah salah satu bambu badar, fosil bambu badar yang sangat istimewa. Karena apa? Karena bentuknya persis bambu badar, juga mau keluar tunas. Ini cuma buat reviewan aja, karena di video sebelumnya filosofinya udah saya bahas, tuanya juga saya bahas. Ini adalah masuk fosil bambu jumbo. Ini beratnya kurang lebih 4 kilo. Sangat berat sekali. Karena apa? Karena terlalu besar. Ini salah satu fosil bambu jumbo. Kalau rata-rata fosil bambu itu bentuknya seperti ini. Paling enggak ini kurang lebih
setengah kilo, yang ini setengah kilo. Beratnya perkiraan setengah kilo. Kalau yang ini hampir 4 kilo, kurang lebih 4 kilo. Ini adalah salah satu mahakarya alam, hasil ciptaan yang kuasa yang harus kita kaji. Apa sih? Kok bisa suatu bambu bisa memosil, bisa istilahnya ora entek, ora kobong, dan tidak hanyut. Karena apa? Karena untuk menjadi fosil, kalau seseorang istilahnya kepingin tua sampai kakek nenek, itu biasanya kita harus selalu mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Vertikalnya harus kita jaga, horizontalnya kita harus jaga. Karena apa lur? Kalau orang kita bervertikal, insya Allah horizontalnya juga akan sangat bagus. Yang penting kita jaga yang satu lur, istilahnya jari Jawane sopan santun, andap asor, tepo seliro, tenggang rasa lur. Tenggang rasa itu harus benar-benar kita jaga. Kita harus bisa merasakan tenggang rasa lur. Yang penting dalam bermasyarakat itu ojo adigang, adigung, adiguna, sopo siro, sopo ingsun, milik gendong lali. Karena apa? Karena hari ini pasti, esok mimpi, lusa ilusi. Itu adalah suatu harapan dari ini lho. Harapan dari filosofi bambu, fosil bambu ini. Cukup sampai ini wae lur video soko aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.